Ya, terima kasih. Saya kira tafsir dari Prof. Hikmahanto Juwana tadi eh, apa namanya itu membaca body language dari eh, Presiden Jokowi saja. Apakah negara maju, negara Amerika dan Eropa merasa terancam dengan soft diplomasi seperti itu? Kita juga belum tahu. Tetapi saya kira sangat berharga ya informasi dari ahli eh, hubungan internasional dari UI yang sudah punya reputasi sangat baik seperti yang diuraikan tadi. Tetapi saya ingin mengatakan begini bahwa eh, intinya eh, pesan dari negara ini, Indonesia ini yang selalu laten terhadap hubungan internasional ini adalah bahwa kita di satu pihak di dalam negeri ingin memajukan kesejahteraan umum, lindungi seluruh bangsa Indonesia, artinya itu pembangunan di segala bidang, tetapi hasilnya juga ikut di dalam ketertiban dunia. Itu adalah apa namanya eh, narasi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang selalu dipegang ya oleh para pemimpin kita. Jadi apakah Presiden Jokowi melakukannya dengan soft diplomasi itu seperti tafsirnya Pak Mahanto dengan membawa sebagai ketua ASEAN sekarang ini, kemudian datang ke beberapa negara Afrika dan kemudian dia pidato menegaskan tentang uh, mendefense soal hilirisasi dan kemudian ditafsirkan tadi bahwa bisa saja Indonesia kemudian bergabung. Tapi kemudian saya ingin menambahkan berbagai apa namanya informasi dan analisis bahwa sebenarnya Indonesia sekarang ini dalam posisi yang nyaman kalau memang belum bergabung dulu gitu. Pertama dia Indonesia sekarang sebentar lagi akan menyelenggarakan apa namanya ASEAN Summit ya di Jakarta. Dan saya juga setuju bahwa ini lebih penting bagi Indonesia mempertahankan Big Brothers di ASEAN ini karena posisi geopolitik dan geostrategis yang sangat apa namanya eh, bagi dunia termasuk negara maju maupun negara berkembang yang apa namanya diperebutkan lah, gitu. Hmm. Diperebutkan. Nah, bahwa BRIC ya itu kan sebenarnya sekarang ini kalau dianalisis itu adalah BRIC menjadi sebuah cenderung menjadi sebuah kekuatan politik itu kan fenomena baru setelah perang Rusia Ukraina Selatan Ukraina ya. Jadi fenomena pasca pandemi kan bahwa seperti Klaus Schwab mengatakan bahwa memang secara objektif dunia ini dia sebagai chairman dari apa namanya World Economic Forum, dunia ini perlu di reset kan karena ketidakadilannya, kerusakan ekologisnya dan kemudian apa namanya eh, sentralismenya dunia terhadap katakanlah sisi negara-negara Barat gitu. Jadi seorang Klaus Schwab saja butuh apa pernyataan dengan adanya pandemi itu bahwa globalisasi itu telah menghasilkan sesuatu yang tidak menguntungkan untuk sebagian besar negara-negara lain. Tapi ada yang diuntungkan tentu saja. Nah, BRIC yang awalnya pada awal tahun 2000 adalah hasil dari analisis seorang eh, katakanlah pemain saham raksasa dunia, Golden Sachs ya, Tim Hmm. O'Neill yang menganalisis tentang empat negara itu, yaitu fenomena tiga negara di Asia, terutama China, India, plus Rusia dan kemudian ditambah Brazil, yang menarik dalam perspektif pertumbuhan ekonomi dan apa
sumbangnya terhadap perdagangan internasional yang sangat signifikan. Nah, dan itu kemudian dibicarakan oleh tingkat menteri pada tahun Maret 2006 dan pada Juli pada pertemuan di Rusia G7 ini diwujudkan dalam pertemuan kepala-kepala negara summit meeting ya untuk mewujudkan mengkonkretkan apa yang disebut dengan BRICS. Jadi masih ekonomi. Pada saat itu pula kemudian bahkan wakil Afrika Selatan diundang South Africa menjadi BRICS gitu kan. Nah, pada awal 2000 itu kekuatan ekonominya yang dikatakan sedang tumbuh itu baru masih kalah oleh G8, kumpulan negara-negara barat terutama plus Jepang dan Korea itu. Tapi sekarang ini sudah dilewati oleh negara BRICS secara ekonomi. Tadi sudah disebutkan datanya sudah 31%, sementara BRICS ya, sementara kekuatan negara G7 30 sekian persen. Jadi sudah melewati 1%. Jadi dari perkembangan ekonomi yang luar biasa ini, dari BRICS ini, kemudian ada perang eh, Rusia dengan Ukraina, di mana Ukraina adalah proyek negara-negara Barat, khususnya Amerika, agar presidennya dengan operasi tertentu akhirnya terpilih Zelensky yang pro Barat dan akhirnya ingin masuk NATO. Kemudian Rusia menganggap sebagai ancaman, tapi bagi dunia Barat, Rusia ini sudah 70% kemajuannya dari akibat pecahnya Uni Soviet jadi Rusia itu ini mengkhawatirkan karena mau menggabungkan kembali negara 9 negara ex Uni Soviet, gitu. Apalagi eratnya dengan Cina. Nah, jadi perang itu sendiri sebenarnya dalam perspektif geostrategi itu tak terhindarkan. Tapi dengan perang ternyata terbukalah sebuah fenomena baru yang tidak diperduga oleh negara manapun, yaitu di samping ada krisis pangan dan energi, tetapi kemudian ada kristalisasi di mana negara BRICS itu eh, dibuktikan solidaritasnya yang tidak mau taat kepada ancaman Barat, misalnya untuk tidak membeli energi dari Rusia, itu diabaikan. Negara BRICS relatif kemudian netral, tapi juga agak memihak secara ekonomi terhadap Rusia, gitu. Walaupun seperti India sama sama Brazil eh, dan Afrika Selatan kan juga dekat dengan Barat. Tapi menariknya adalah ketika kekuatan ekonomi ini menjadi kekuatan ekonomi politik, yaitu ada gerakan dolarisasi itu. Dan secara konkret 4-5 negara ini me- menerapkan transaksi di antara negara BRICS ini menggunakan mata uang lokal negaranya masing-masing gitu. Dan itu berjalan. Dan kemudian pada saat yang sama menawarkan bahwa BRICS akan dibuka ke anggotaan baru. Hmm. Eh, Bukan hanya yang 6 negara yang sudah masuk sekarang, ada sekitar belasan ya, yang akan ditawarkan dan Indonesia termasuk prioritas gitu. Jadi sebenarnya memang di balik itu ini menjadi sebuah kekuatan politik. Mengapa Pak Hikmahanto juga tadi menafsirkan sebagai ancaman bagi negara-negara Barat yang selama ini menghegemoni kekuatan dunia, politik, ekonomi maupun militer. Tapi Rusia dengan momentum perang yang notabene sekarang sudah mengakuisisi bagian Ukraina dan boleh dikatakan mengalami kemajuan militer gitu, eh, juga berkat hubungan baik dengan China. Kemudian di BRIC itu mereka lakukan konsolidasi gitu. Apalagi tiga negara yang lain itu memang terbukti uh, ikut simpatik ya terhadap konflik perang itu. Ya, dari situ menariknya adalah bahwa Indonesia bagaimana harus bersikap.
Nah, karena BRIC sebagai kekuatan pengimbang dari negara Barat yang dulu sudah dicita-citakan Bung Karno, kemudian dilakukan secara konkret oleh Soeharto yang lebih aktif memimpin non-blok waktu itu, termasuk di ASEAN. Nah, sekarang ada momen di mana apakah Indonesia lebih baik memanfaatkan BRIC sebagai manifestasi untuk adanya countervailing balance terhadap negara Barat yang selalu mendikte kepentingan-kepentingan politik ekonomi dengan kekuatan militernya itu, eh, saya sepakat bahwa Indonesia tidak perlu buru-buru masuk BRIC. Kenapa? Di satu pihak memang kita punya kepentingan terhadap penciptaan countervailing balance secara global itu, di mana Barat diimbangi oleh kekuatan BRIC sekarang secara bukan hanya ekonomi, tapi juga politik. Tapi artinya juga kalau masuk memang ada manfaatnya. Manfaatnya ada sumber pendanaan baru dari New Development Bank yang dibentuk oleh apa namanya BRICS, menjadi apa potensi investasi FDI, investasi asing untuk lebih intensif uh, dari negara BRICS gitu. Uh, dan kemudian juga bisa semacam veteran ya, di mana negara-negara BRIC seperti China yang sering dikhawatirkan itu tidak juga mengintervensi Indonesia. Karena kalau sudah bersepakat di dalam, kemudian ada saling menghormati kedaulatan masing-masing negara. Itu yang sudah dialami oleh negara BRIC yang selama ini jalan. Nah, tetapi kerugiannya adalah Indonesia ini bisa apa namanya terancam juga oleh kepentingan-kepentingan kalau keputusan BRIC itu bertentangan dengan kepentingan nasional. Misalnya, eh, yang seringkali dianalisis adalah China yang sangat agresif melakukan investasi dengan skema-skema yang tidak selalu menguntungkan bagi negara-negara penerima investasi. Kalau sudah masuk BRIC, maka kita akan lebih terikat dan untuk tidak bisa mengelak. Misalnya masuknya China di dalam apa namanya skema dagang bebas antar negara BRICS. Gitu. Itu itu dilema ya. Yang lainnya adalah apa namanya kalau masuk ya kita juga dibebani oleh iuran masuknya BRIC plus apa dana cadangan itu. Jadi sekarang yang sudah 10 eh, apa miliar US dollar itu sudah dikumpulkan untuk development bank plus dana cadangan sudah belasan miliar gitu. Itu adalah iuran yang sama. Maka Indonesia sebagai negara baru itu harus iuran yang akan menambah beban APBN. Padahal situasi perekonomian nasional ya tidak baik-baik saja sekarang ini dari sisi fiskal ya. Dan kemudian kerugiannya adalah kalau BRIC masuk menjadi negara baru yang baru masuk, maka keistimewaan sebagai negara BRICS itu tidak seistimewa negara-negara yang lima sebagai founder, sebagai pendiri. Ada kerugiannya di satu pihak iurannya sama, apakah untuk New Development Bank maupun untuk dana cadangan, tapi di lain pihak keistimewaannya tidak seistimewa lima negara yang lain. Gitu. Hmm. Nah, jadi di kala kita lagi observe terhadap positioning Indonesia sendiri terhadap BRIC, itu apa menunda atau setidak-tidaknya tidak langsung untuk apa bergabung, saya kira satu pilihan yang bijak kalau menurut saya. Nah, hanya kemudian bahwa Indonesia tentu saja harus tetap memanfaatkan negara-negara BRIC dengan posisi sebagai ketua ASEAN, posisi sebagai sejarahnya juga pemimpin, salah satu pemimpin non-blok dan sebagainya. Negara-negara yang sekarang ini sudah jadi 11 negara BRIC itu adalah kawan dekat apa namanya sekutu dekat untuk apa memperkuat posisi kepentingan Indonesia di dalam menghadapi negara barat di satu pihak. Atau bahkan China yang dianggap selama ini membawa skema-skema investasi atau pendekatan di Laut Cina Selatan yang kurang menguntungkan Indonesia, tapi kemudian kita
bisa bermain diplomasi karena bukan bukan anggota dengan negara-negara yang 10 negara yang lain di BRICS sendiri gitu. Dan kita sendiri sekarang sebagai negara yang punya politik bebas aktif dengan negara barat pun kita bisa memainkan kartu bahwa ini adalah kita bagian dari apa warga negara PBB, warga PBB, warga dunia yang bisa kita mainkan kartu-kartu proof terhadap barat sendiri menghadapi China misalnya. Posisi yang bebas aktif ini memang ditunggu apa lincahannya bagi Indonesia untuk menghadapi BRIC ini. Jadi bukan katakanlah hanya soft diplomasi yang katakanlah sudah diapresiasi oleh Pak Hikmanto seperti yang dilakukan di apakah di Johannesburg ya. Menurut saya Hmm. tidak cukup. Haruslah secara agile apa namanya pemerintah Indonesia apakah Jokowi sekarang ataukah nanti pemerintahan baru harus lebih proaktif memainkan peran yang apa namanya lincah itu agile terhadap eh, perubahan-perubahan geopolitik, geostrategi dan geoekonomi yang terjadi akibat adanya BRICS itu. Sementara demikian.